Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ardin Syadarius, NIM 2065036 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang microcontroller pada pertemuan pertama. Oke, adapun yang akan saya jelaskan yaitu berupa pengertian microcontroller, kegunaan microcontroller, jenis-jenis microcontroller, diagram blok dan struktur, serta bagian-bagian utama dari microcontroller, serta kelebihan dan juga kekurangan dari microcontroller itu sendiri. Oke. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, pengertian. Jadi, microcontroller adalah perangkat komputer mini atau mikro yang dikemas dalam satu chip tunggal atau integrated circuit dan mempunyai program operasi tertentu di dalamnya. Nah, microcontroller ini terbagi menjadi dua kata, yaitu micro dan juga controller. Oke. Selain memiliki CPU atau CPU, microcontroller juga dilengkapi dengan komponen seperti RAM, ROM, serta beberapa input input dan juga output atau part I/O yang bisa diprogramkan sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Next. Adapun kegunaan dari microcontroller dalam pengaplikasiannya, microcontroller dapat ditemukan pada kendaraan, robot, mesin kantor, perangkat medis, pemancar radio bergerak, mesin pinjol otomatis, dan peralatan rumah tangga lainnya. Nah, penggunaan microcontroller ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi biaya ukuran dan juga biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Adapun jenis-jenis microcontroller ada 4. Yang pertama, microcontroller HVR, yang kedua microcontroller PIC atau pitch, yang ketiga microcontroller MSC51, dan yang terakhir adalah microcontroller ARM. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama merupakan microcontroller AVR. Microcontroller AVR ini ditemukan oleh Egil Bogen dan Vigord Wollan. Jenis microcontroller ini biasanya digunakan dalam bidang elektronik dan instrumentasi. Sedangkan kalau microcontroller PIC atau pitch pertama kali dibuat pada tahun 1975 dan fungsinya mirip dengan CPU komputer, yaitu kalkulasi dan memori menggunakan perangkat lunak tertentu. Lanjut. Yang ketiga yaitu microcontroller MSC51. MSC51 ini memiliki dua versi, yaitu ada yang versi 40 kaki dan juga versi 20 kaki. Perbedaan keduanya ini hanya pada kapasitas memori data saja, memori data program dan yang lainnya juga. Yang keempat merupakan microcontroller ARM. ARM Holding menciptakan microcontroller yang memiliki arsitektur atau desain RISC. Microcontroller ini memiliki set instruksi 32 bit. Oke. Nah, gambar di sini merupakan struktur data atau diagram blok daripada microcontroller itu sendiri. Di mana pada bagian-bagiannya terdapat CPU, memori, port input dan juga port output paralel, serial port, timer and counter, ADC atau analog to digital converting, DAC atau digital to analog converter, interrupt control, dan juga special function block. Nah, untuk diagramnya atau strukturnya seperti ini, tersusun dari beberapa, ada CPU, ada special function block, ada oscillator circuit, ada interrupt control, ada DAC, ada ADC, ada RAM dan ROM memory, ada parallel IO port,
dan lainnya sehingga terbentuk menjadi seperti ini atau ini. Next. Nah, kita akan membahas tentang kelebihan dari microcontroller. Yang pertama, tentu kalau kita menggunakan microcontroller, kita akan lebih hemat biaya dalam hal produksi mungkin ataupun dalam hal penggunaannya, lebih hemat pada biayanya. Yang kedua, memiliki ukuran kecil, praktis dan ringkas sehingga kita gampang bawa kemana-mana, kita gampang instalasinya lebih gampang karena ukurannya itu sangat kecil. Yang ketiga, cara penggunaannya sangat mudah. Yang keempat, pin di dalamnya dapat diprogramkan untuk melakukan berbagai fungsi. Artinya programnya ini sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kebutuhan kita bisa berubah-ubah, maka pinnya itu bisa kita programkan dengan sesuai kebutuhan kita. Yang kelima, dapat dengan mudah dihubungkan dengan port RAM, port input serta port-port tambahan lainnya. Dan yang terakhir adalah dapat mengerjakan suatu program dengan cepat. Oke. Kalau tadi kelebihan dari microcontroller, maka microcontroller juga mempunyai kekurangan. Seperti strukturnya lebih kompleks daripada mikroprosesor. Ya. Kemudian hanya dapat mengajarkan program kerja terbatas dalam satu waktu. Yang ketiga, hanya digunakan pada peralatan-peralatan mikro saja, tidak bisa digunakan pada peralatan-peralatan lainnya. Serta yang terakhir adalah tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan perangkat lain yang memiliki daya yang lebih tinggi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.